melayani, diurapi, kemudian disalibkan kembali ke surga. Ya, itu disebut zaman anak. Tepatnya tahun 29 pertengahan, ditambah 2000 tahun zaman gereja. Tuhan Yesus datang yang kedua. Ini pewahyuan ini bukan saya yang menerima. Ini Bapak Pendeta siapa? W.H. Piller, ini tahun 1930, saya belum lahir. Tapi apa yang beliau tulis itu cocok, menopang dengan argumen kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus datang itu tahun 29 pertengahan. Ya. Jadi zaman Roh Kudus, tadi saya katakan 2000 tahun asalnya mana ini loh. Hamba Tuhan ini sudah mendapat wahyu. Beliau bertemu dengan Bapak Pendeta F.G. Van Gesel. Beliau ini dalam audio visual ketika Bright Tidings International Conference diselenggarakan Surabaya. Ya, beliau itu orangnya beliau tinggi besar karena memang orang barat, tapi memang posturnya tinggi besar, gagah dia. Kalau Pendeta F.G. Van Gesel almarhum itu sebagai orang Belanda dia termasuk kecil. Jadi tidak tinggi besar, kecil tapi agak gemuk. Pipinya itu melentus-melentus gitu, pakai kacamata bulat. Kacamatanya ya di makamnya itu tetap ada. Beliau pakai fotonya jas putih, pakai kacamata. Itu tahun 35-36 sudah ketemunya di Indonesia. Saya belum lahir. Pewahyuan ini belum saya terima. Saya menerima, ya saya lahir tahun 55, saya menerima pewahyuan tahun 87. Jadi ini sudah ada. Ini juga membuktikan, ini salah satu bukti. Ya, ini 2 hari, 6 hari. Ini kerajaan 1000 tahun damai ini hari terakhir, Sabat perhentian. Setelah itu Yerusalem baru, pengadilan aras putih atau neraka untuk orang berdosa. Ya, jadi zaman kerajaan 1000 tahun itu juga ada, ditulis oleh kitab suci. Jangan saudara mengira itu tidak ada. Coba dibaca Wahyu pasal 20, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Mari dibaca. Ya, nah jadi kalau kerajaan 1000 tahun damai ini ada, kerajaan 1000 tahun damai itu adalah kegenapan dari Firdaus yang hilang, Eden yang hilang. Kerajaan 1000 tahun damai ini merupakan kegenapan dari Sabat yang ketujuh terakhir, hari terakhir, ketujuh, Sabat perhentian yang belum dijalani Adam dan Hawa, yang nantinya akan kita jalani. Ya, ini dituliskan dalam Alkitab. Kalau ini ada di dalam Alkitab, ini juga ada, ini ada. Ya, sangat ada relevansinya yang kuat. Mari dibaca. Ya, dibaca. Saya minta tolong Mas Rudi dibaca yang keras. Ya. Kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat Tuhan turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai yang besar di tangannya. Ya, terus? Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Ya, yang menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis. Ya, Lucifer dan Satan. Terus? Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Ya. Dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Terus? Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, setelah itu iblis nanti dilepaskan sedikit waktu bersama orang-orang yang mati di luar Tuhan, bangkit. Mereka berembuk, bermusyawarah, menyerang Tuhan Yesus dan mempelainya dan orang sucinya. Terjadilah peperangan rohani, disebut perang Gog Magog atau perang Jud wa Majud. Itu dituliskan juga di dalam kitab Wahyu itu. Ya. Jadi ini ada di dalam kitab suci. Hari ke-7 kerajaan 1000 tahun damai. 1 hari itu 1000 tahun. Zaman gereja ini juga 2000 tahun, ini 2000. W.H. Piller itu orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Orang Amerika tapi penuh Roh Kudus. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan ke argumen yang keberapa? Ke-6. Siapa yang bertanya? Ya. Masih sehubungan dengan tadi penciptaan tadi. Iya. Begitu banyak sekarang penemuan fosil-fosil di China. Ya. 1 juta tahun, umurnya setengah juta tahun. Iya, ya, betul. Kemudian relevansinya bagaimana dengan pengkhotbah 3, Romo? Apa Ya. bisa dijelaskan? Ya, mari Pengkhotbah 3 ayat 15. silakan dibaca.
Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya. Dan yang akan ada, sudah ada lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Nah, ya. Coba dibaca ulang yang jelas. Yang sekarang ada. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Ya. Dan yang akan ada, Ya. sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ya. Saya bertanya kepada saudara, Alkitab itu ditulis untuk keselamatan manusia atau untuk bumi atau untuk benda atau untuk apa? Menjadi petunjuk untuk manusia atau untuk siapa? Jadi firman itu untuk manusia. Itu sebenarnya menunjuk karakter, hikmatnya manusia itu seperti itu. Manusia itu cenderung seperti itu, pola hidupnya, gaya hidupnya berputar sejak dulu. Ya, ini satu model misalkan ya. Dulu model itu sudah ada, rambut diponi, namanya The Beatles, dibuat cepat segini, nyanyi sambil geleng-geleng. Suatu saat dia usul ganti rambut dibuat lurus, rebonding istilah sekarang. Dulu lurus sekali dengan pakaian ketat. Kalau pria gondrong, pakaian ketat, celana ketat, jin, sepatu belakangnya sedikit ada geriginya kayak koboi untuk sang gurdi itu. Ya, jin itu udah lewat. Kemudian ganti model lagi, celana gojak-gajek zaman revolusi setengah itu, bawah lutut. Tentara pun demam pakai celana begitu ya, itu lewat. Tapi manusia itu cenderung tidak puas karena pengkhotbah itu bicara tentang kesia-siaan. Segala sesuatu itu sia-sia. Kamu mengumpulkan harta banyak sia-sia. Itu menunjuk kepada perputaran hidup manusia itu seperti itu. Padahal Tuhan itu menghendaki. Contoh saja, ini satu contoh kecil dari ayat tadi, ungkapan tadi. Pakaian itu harus memenuhi persyaratan sehat untuk badan. Indah, santun, ya. Jadi sehat itu harus. Sudah pakai pakaian, wah bagus sekali, tapi nggak sehat. Delok-delok kerokan. Karena no bra dan no ger, gegeri terbuka dan segala macam. Nah itu tidak sehat. Ya, burung itu dikatakan sehat. Kalau cendrawasih itu bulunya lengkap dengan sayapnya, dia terbang. Wah, saya di sana di Sarmi itu menikmati Kabupaten Sarmi, menikmati kicauan burung cendrawasih itu. Waduh, luar biasa sudah. Bunyinya itu kung sekali, menggemontang gitu. Tapi kalau burung cendrawasih itu bulunya diperitili, dibuat telanjang kayak orang barbar begitu, ya jelek. Nah, manusia itu begitu. Dulu sudah ada, akan ada, tentu ada. Dan itu juga menunjuk modelnya Lucifer itu seperti itu. Lucifer itu sudah ada, dia tidak ada, dia ada, muncul sesaat lagi, tapi tidak ada selama-lamanya. Nah, Allah menghendaki yang keberadaannya kekal. Jadi bicara tentang benda-benda purba, Pak Willy, saya percaya semua batu-batuan ada sejak zaman dulu. Tapi Alkitab menciptakan bahwa tumbuh-tumbuhan itu dicipta pada hari yang ketiga. Ini mutlak, ini perkataan Alkitab. Saudara boleh percaya Alkitab atau perkataan pakar, silahkan. Hari ketiga. Dulu tidak ada. Kalau ada pasti dicatat dalam Alkitab. Kalau ada pasti Allah mencatat. Wah, dulu sebelum kalian lahir anak-anak. Ya toh, aku itu sudah membuat tanaman. Gandum zaman dulu itu besarnya sak pelentar lampu-lampu ini, satu bulir. Karena biawaknya dinamakan dinosaurus, besarnya kayak gitu. Ya toh, gajahnya gajah mamut, besarnya kayak gitu. Ya toh, lah kalau gajahnya sebesar itu dulu penciptaan, waktu penciptaan semut itu akuarium itu. Tapi itu tidak ada diceritakan Alkitab. Alkitab hanya menceritakan terang gelap dipisahkan, langit bumi campur aduk, kelam kabut, hitam kelam. Roh Allah melayang-layang. Kemudian dia pisahkan langit dan bumi, darat dan laut, ya, cakrawala. Kemudian tanaman, tumbuh-tumbuhan, matahari, bulan, bintang diciptakan. Kalau matahari, bulan, dan bintang diciptakan di sini, mungkinkah kamu berpikir sekarang di sana ada kehidupan sebelum ada matahari, bulan, dan bintang? Bisa nggak makhluk hidup tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa bintang, Pak Willy? Nggak bisa kan? Padahal diciptakannya di sini.
Berarti kalau ada di sana berarti tidak ada kehidupan, yang ada cuma batu, tanah, lumpur dan sebagainya. Yang usianya memang ada sudah jutaan tahun, kelam kabut, pekat. Nah, ini kejadian seperti itu. Tapi keilahian Allah dalam penciptaan ini dihapuskan oleh kaum ateis, kaum materialisme, kaum humanisme. Mereka menyangkali penciptaan. Humanisme itu kalau kulitnya manisnya luar biasa. Seolah-olah memanusiakan, menjadikan manusia itu fokus dari segalanya, tetapi nanti mengarah kepada manusia yang sempurna. Mengarah kepada manusia yang sempurna, manusia super, manusia sempurna, itulah antikris nanti yang dipuja. Arah humanisme itu ke sana. Saya punya itu, data otentik tentang humanisme yang menyesatkan. Materialisme juga begitu, alkalin, alkimia. Filsafat alkimia itu sejak dulu ada. Orang ingin hidup umur panjang, hidup sampai kapanpun. Itu ada. Filsafat itu sampai mereka membuat ramuan-ramuan kimia untuk kehidupan dan sampai hari ini. Bahkan film-film seperti itu terus dijejalkan ke anak-anak kita lewat film-film fiktif yang nantinya memang ada ke sana. Nah, jadi saudara, iblis mencoba mengkaburkan ini dengan mengatakan tidak ada penciptaan melainkan evolusi. Ya, the origin of species. Charles Robert Darwin itu sudah dituliskan abad ke-19 dulu, ya, abad 18. Jadi dia mulai menyangkali penciptaan ini. Sampai hari ini penciptaan ini, wah, semakin kalau saudara menyetel televisi global, TV One, Metro TV, ya sudah enggak tahu. Tapi kalau sudah menyetel televisi misalkan lewat channel lain, Indovision dan lain-lainnya, saudara mendengarkan siaran dari luar. Di sana film-film itu yang diputar itu mayoritas filmnya Kabbalah. Tidak ada film yang mengarah. Ya, baru-baru saja ini saya sepintas ketika saya memandi, ya, cucu saya itu pencet-pencet televisi itu hidup. Dalam film itu dituliskan manusia di bumi itu bersekutu dengan manusia dari planet lain, hidup rukun. Manusia planet lain itu di gereja bersama-sama menjadi warga negara, terus berpakaian layaknya orang bumi, terjadi komunikasi yang indah, hubungan antara planet bumi dengan planet lain. Itu jelas satu cerita yang kelihatannya indah, humanisme, manusiawi sekali, menjadikan manusia itu manusia yang super murah, menolong makhluk lain yang tersesat. Sepertinya ceritanya itu, tapi di balik cerita itu sebenarnya itu kekejian, di atas segala kekejian meniadakan keilahian Yesus. Amin. Bahwa Yesus itu mencipta manusia itu cuma di planet yang bernama apa? Bumi. Yang dicipta oleh Allah itu langit dan bumi. Ini kitab suci kita. Saudara percaya mana? Kitab suci itu mengatakan Allah menciptakan langit dan bumi itu ini 6 hari. Tapi dia mengatakan ada makhluk di sana. Sampai hari ini tidak ada ahli yang bisa menemukan tanaman di planet sana itu omong kosong. Itu cuma cerita fiktif untuk mengkaburkan. Begitu Pak Billy, ya. Ada lainnya sebelum saya lanjutkan? Ya, ini sebaiknya karena sudah jam 11 saya beri waktu untuk break sesaat, ya. Break setengah jam. Siang, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan dengan dasar yang ke-6, ya. Dari dasar yang kelima tadi kita mendapatkan angka 2000 tahun zaman gereja, 2000 tahun zaman anak, 2000 tahun zaman Allah Bapa. Kemudian kita juga mendapatkan angka yang sudah tertulis dalam Alkitab, yaitu 1000 tahun yang disebut kerajaan 1000 tahun damai di bumi, yang merupakan kegenapan hari Sabat penciptaan yang telah hilang karena manusia belum sempat menikmati, tetapi sudah jatuh dalam dosa. Ya, sudah kasih Tuhan, dari angka-angka ini nanti kita akan mendapatkan angka 29 lebih cermat. Salah satu contoh yaitu tentang 70 Sabat Daniel. Kalau kita tidak mendapatkan angka 2000 tahun zaman gereja, ya, coba ditayangkan tadi 2000 tahun zaman gereja tadi, peta zaman almarhum Bapak W.O. Pilar tadi, ya. Kalau kita tidak mendapatkan angka ini patokan sudah baku karena Alkitab menuliskan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Sedangkan ini nubuat, ya.
2000 tahun ini 2 hari, 2000 tahun zaman anak ini 2 hari, 2000 tahun zaman gereja 2 hari. Di sini mempelai rohani Tuhan Yesus dan gerejanya yang esa menyatu dalam keabadian. Ya, kalau mempelai pertama yang dicipta di sini mati, dia mati karena dosa, tetapi ini hidup dalam roh kekal selamanya. Lamanya 6 hari. 2 Petrus pasal 3 ayat 8, 1 hari bagi Tuhan adalah 1000 tahun bagi manusia. Jadi nubuat ini mendapatkan, dari nubuat ini kita mendapatkan angka zaman gereja ini yang sangat penting ini. Kalau kita tidak mengetahui angkanya, gereja itu berakhir kapan? Ya, apa 3000 tahun, apa 5000 tahun? Seorang hamba Tuhan dari gereja Pantai Kosta di Indonesia, dia hamba Tuhan tetapi dia juga seorang pejabat, dia kepala dinas pertambangan provinsi Papua, ya, seorang dokter, anak Papua asli, kebetulan rumahnya sedang direnovasi, tinggal satu hotel dengan kami pada saat kita di Papua tanggal 18 sampai 5 November itu. Ya, kita sempat bincang-bincang dan makalah seminar ini diminta. Dan pada saat dia ketemu dengan kita, ketemu dengan saya, dia mengatakan, kita ini tim suksesnya Tuhan Yesus katanya. Tim sukses apa? Di dalam membangun tubuh Kristus, mempersiapkan gereja yang esa menyambut kedatangannya. Bapak tim sukses, saya juga tim sukses di sini. Dia mulai mengungkap gitu, padahal kemarin dia berbicara ya tentang pertambangan itu Papua di tahun 2050 nanti. Nanti programnya 2050 itu anak Papua doktornya sekian, 2100 doktornya sekian, profesornya sekian. Tapi setelah mendengar, membaca ini, ya pola pikir, kerangka pikir beliau itu bertanya, saya ini orang GPDI, kok saya malah tidak tahu ini, dia gitu. Saya ini orang GPDI, ini kan warisan leluhur GPDI, ini yang mendapatkan ayat-ayat ini, apa namanya, pengungkapan rahasia pita zaman, W.O. Pilar ini kan cikal bakalnya GPDI. Ya. Jadi saya mendapatkan peta zaman ini dari seorang teman hamba Tuhan yang kebetulan gembalanya kakak saya almarhum di Jember, Pak Hadi itu, Bapak Pendeta Soliton almarhum. Ya, saya mendapatkan dari sana yang diperoleh dari sekolah Alkitab Pantai Kosta Batu. Kemudian saya kembangkan dengan ayat-ayatnya lengkap sekali ya tentang peta zaman ini. Saya simpan sampai hari ini. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya apa yang saya peroleh itu bukan kebetulan, semuanya itu direka Tuhan. Buku-buku yang saya peroleh melalui mertuanya Pak Hadi almarhum kakak saya itu. Mertuanya itu orang Ambon, menikah dengan Chinese, ya, hamba Tuhan gereja Betel Injil Sepenuh di Sidoarjo. Dia adalah muridnya almarhum Bapak Pendeta Pan Gesel, asli muridnya. Jadi mengenal Pak Indiono, mengenal Pak Prapto yang punya tempat untuk doa puasa Bapak Pan Gesel di Pacet itu, mengenal tokoh-tokoh lainnya. Ya, buku-bukunya itu ketika beliau dipanggil Tuhan, itu kok diserahkan saya semua melalui Pak Hadi, tapi saya sudah face to face bincang-bincang dengan almarhum Bapak Pendeta Fritnus itu. Dia sangat cocok, kemudian minta tolong anaknya, kakak ipar saya namanya Mbak Ruce itu, tolong Ruth, kamu siapkan buku-bukunya Papi, nanti dikasihkan sama Pak Paulus ini biar dipelajari, dan dikasihkan semuanya. Pada waktu itu kayaknya tidak berharga, tapi saya mempelajari. Baru setelah saya menerima pewahyuan tahun 87 itu semuanya itu seperti dirangkai, digaduk-gaduk, itu pas semuanya. Ini dari W.O. Pilar, ya. Dari peta zaman ini kita mendapatkan angka yang akurat zaman gereja yang lamanya 2 hari. Ya. Kemudian zaman anak, zaman Taurat ini sejarah mencatat Musa itu lahir tahun berapa, Musa itu pelayan tahun berapa, sejarah gereja itu mencatat, saudara. Ya. Itu ilmu pengetahuan sains. Jadi antara sains dan Alkitab, maka didapat angka 2000 tahun. Zaman gereja itu 2000 tahun. Kalau zaman gereja 2000 tahun, maka kita sudah mendapatkan kepastian dari nubuat sahabatnya Daniel tadi, bahwasanya Yerusalem akan dipulihkan, ya, sampai kedatangan seorang Raja Hindu Rapi. Itu ada 7 masa, ditambah 62 kali 7, ya,
62 kali 7 itu 62 kali 7 tahun, berarti 7 masa ditambah 62, kalau digabung langsung 69 ya, kali 7 masa kedapatan 483 tahun. Lah padahal Yerusalem itu mulai dibangun zaman Esra Nehemia itu tahun 457. Ya tinggal mengurangi 483 kurangi 457, maka kedapatan ya tahun berapa? 26. Angka 26 itu sang raja itu mulai diurapi. Yesus itu diurapi tahun berapa? Tahun 26. Ketika Yesus berumur berapa tahun? Berapa tahun? 30 tahun. Dari situ maka kedapatan tinggal nambah saja. 26 tambah 3,5 tahun, masa pelayanan Yesus itu 3,5 tahun. Ya, maka kedapatan angka 29, pertengahan tahun 29 Masehi, Yesus mati di kayu salib, disingkirkan. Itu tepatnya sejak tahun 457 sampai Yesus diurapi itu ada 69 sabat. Sedangkan Yesus melayani 3,5 tahun itu tidak masuk di dalam nubuatnya Daniel. Yang dimasukkan adalah setelah itu terjadi kekacauan, datang seorang raja yang menghancurkan bait Allah itu. Di sini posisinya tahun 70-an. Ya, kemudian setelah itu datang peperangan-peperangan dahsyat sampai sabat yang terakhir di sini. Sabat ke-70 itu digenapi. Pada pertengahan sabat korban dihentikan. Artinya mezbah kurban bakaran tidak lagi dipakai untuk orang yang tertinggal. Kurban Kristus hanya untuk orang yang mengungsi padang belantara. Dunia tanpa salib, tanpa kurban Kristus, berarti kalau pengen selamat harus mencucurkan darahnya sendiri. Itulah sebabnya mereka yang ingin selamat, mereka harus mendengarkan dua saksi. Dua saksi itu nanti Rasul akhir zaman yang dahsyat, gerejanya besar, jumlahnya bisa jutaan pengikutnya, tetapi menganggap remeh berita yang Tuhan percayakan pada budak-budak kecil ini. Dia enggan masuk pembangunan tubuh Kristus, enggan pikul salib. Ya, teologianya mungkin teologi kemakmuran semata-mata, sehingga pada akhirnya pada saat terjadi pengungsian, jemaatnya masih kanak-kanak. Baik celaka ibu-ibu yang pada saat terjadinya peristiwa ini ya sedang menyusui anak-anaknya. Berdoalah supaya masa itu tidak terjadi ketika kau menyusui anak-anakmu. Jadinya ketika anak-anak rohaninya, jemaatnya masih kanak-kanak, bahaya celaka. Akhirnya pendeta yang kaliber internasional ini, dua tokoh ini masuk masa antikris menjadi saksi di sana. Nasibnya juga Wahyu pasal 11 menuliskan dia mati setelah dianiaya, disiksa, dipancung. Mayatnya dibiarkan tergeletak 3,5 hari jadi tontonan di jalan raya yang disebut jalan raya Sodom dan Mesir. Wahyu pasal 11 nubuat menuliskan begitu. 3,5 hari bangkit bersama kedatangan Tuhan Yesus. Dia dibangkitkan dalam tubuh kebangkitan, menjadi rasul yang menggenapkan ya 24 rasul. Coba tayangkan itu Dewan Musyawarah Tuhan di padang belantara pengungsian. Dewan Musyawarah Tuhan. Nah ini Dewan Musyawarah Tuhan yang saya sampaikan ke saudara. Dewan Musyawarah ini saya terima sesuai gambar di padang belantara pengungsian. Kelak di mana gereja ada, ini ada telaga Jamrud. Telaga ini luasnya luar biasa. Sekarang kok nggak nampak ya kalau kita ke Taman Nasional, keliling-keliling triangulasi, masuk-masuk. Saudara, ini masih dialing, ditutup dari mata manusia, dipagari badai api, malaikat bala tentara surga. Tapi kelak Taman Nasional, hutan taman itu akan dibukakan untuk kita. Nah saudara, telaga Zamrud ini tangga yang ujungnya sampai ke langit, seperti yang pernah dilihat oleh siapa namanya Yakub di kota Luz, kota Betel. Ini tahta Allah, ini kerub dan serafim, ini bawa Jibril. Ini kerub, serafim, bawa Jibril. Dulu Lucifer, ya, the son of morning, putra fajar, itu di sini. Bintang timur, bintang kejora itu di sini. Nah di depan ini ada malaikat sang surya. Saudara yakini sudah ada ini? Amin. Ini sudah ada? Amin. Ada di antara saudara ini? Ada ya, ini juga ada. Malaikat ke-1 ini seolah-olah wakilnya ini. Penyalur aspirasi itu pembawa berita.
Kalau nanti malaikat sang surya bicara, perintahkan kepada ketua satu dari kelompok penatua untuk berangkat ke Eropa. Nanti dari sini mandat ke sini, sini sampaikan supaya guru kedua ini meniup sangkakalanya. Nah, dari sini ke sini beritakan ini. Jadi penyalur aspirasi itu mulut apa? Bicara. Jadi orang ini harus apa namanya? Lincah, energik, terampil, cekatan. Yang mendaftar banyak sekali ini. Ya, saya salut. Anak-anak muda yang masih bujang-bujang antri di sini banyak sekali mendaftar. Tapi yang tua, yang hamba Tuhan malah tidak ngerti posisinya. Itu yang saya heran. Ya, anak muda merasa diyakinkan, dia katanya menunggu kursi ini, tetapi belum disuruh duduk katanya. Dia yakin dia sudah pegang kursi, tapi belum disuruh duduk. Itu anak-anak muda, saudara, yang usianya saya nilai belasan tahun atau paling tidak orang Jawa bilang kur-kuran, selikur, rolikur, ya 2 likur, 3 likur dan lain-lainnya itu merasa di sini ada beberapa orang. Tapi ketika hamba Tuhan saya minta tulisannya kamu di mana, dia tidak tahu, dia ragu-ragu. Ini satu kondisi yang sangat mengenaskan, sangat memilukan. Orang yang tidak punya keyakinan iman, oleh sebab itu diralat saja itu. Saya nggak bisa kalau hamba Tuhan itu tidak memahami, tidak punya feeling, ya, sense of apa namanya belong, ya, merasa bahwa dirinya itu miliknya Allah, memiliki Allah, ditempatkan oleh Allah. Dia tidak merasa. Lapa tidur jepetut semalam suntuk. Yang muda-muda, istrinya merasa menempati pada posisi di sini, tapi suaminya saya tidak tahu. Ini aneh sekali. Makanya ketika saya menyeleksi itu ya saya ketawa ngakak, kecuali kalau newcomer, pendatang baru, ya saya memahami. Tetapi saudara yang sudah katakan werok, setelah werok itu warok itu alias apa? Kalau istilah kera itu apa Pak Edi? Warok itu apa? Jeladongannya itu geduknya, seniornya kalau istilah orang beradab. Orang seniornya, lu kok enggak tahu posisinya di mana? Lah saya mau kasih kunci apa ya? Sudah saya kasih kunci Lombok Hijau sama Lombok Jemprit saja. Itu enggak realistis. Karena apa? Saya kan cuma pengaman. Yang membawa saudara itu bukan saya itu hanya katakan menjemput. Yang membawa saudara itu Tuhan Yesus. Amin. Sadar atau tidak sadar, sebagai anak manusia, saudara punya feeling pasti. Itulah bedanya manusia dan binatang. Kalau binatang itu tidak punya perasaan, dia tidak punya hati, perasaan seperti manusia. Karena binatang tidak punya roh kecil tidak punya. Cuman nyawa sama raga. Tapi manusia itu punya roh kecil yang dicipta Allah, yang dikenal Allah sejak zaman purba, itu rohmu. Sudah dicipta banyak sekali, seperti Daud di mangkok keruntelan gitu rohmu itu. Tuhan itu sudah tahu, wah ini bakal rohnya Paulus, ini bakal rohnya Timotius, ini bakal rohnya Andre, ini bakal rohnya Wagio. Udah tahu Allah itu. Begitu janin itu, indung telur itu dibuai, rohnya langsung tancap taruh situ, hidup janin itu. Ya, terus kasih Tuhan yang saya anehkan, saya herankan, kok hamba Tuhan yang senior tidak punya feeling sama sekali. Saya itu di mana? Seharusnya saudara sebelum menulis itu menerang pada Tuhan, mohon petunjuk sampai Roh Kudus itu hadir. Saudara yakin dengan melihat ini paling tidak, saudara tahu, oh posisi saya di sini, oh posisi saya di sini. Oh jangan kok di sini. Ini tata Allah ini. Ya toh? Ada yang mengatakan saking yakinnya posisi saya di sini. Ada perempuan lagi. Nah ini salah. Saya katakan salah Pak. Ini tempatnya orang Barat ini kalau tidak Afrika. Apa nanti pasanganmu orang Afrika saya tidak tahu juga. Tapi milihnya di sini nih. Kalau orang Indonesia kemarin kan sudah saya beritahu 27 ke sana ya, 42 ke sana, sama di bawahnya itu. Paham? Kalau yang di sini ya dari sini ke sana ini. Sini jangan dipilih sini.
Ya. Jadi nanti malam saya akan terangkan ini pada saudara, dan tadi 2 saksi tadi akhirnya mati posisinya di sini. Rasul terakhir dari 12 rasul akhir zaman, masuk masa antikris. Ya. Tapi mempelai Tuhan ini, Tuhan sebagai kepalanya, ini gereja ini tubuhnya semuanya. Ini ranking 1, ranking 1. Di bawahnya ini ada padang terbuka. Tempatnya para hamba-hamba Tuhan, tua-tua jemaat, ya, imam-imam dan jemaat tubuh Kristus itu ada di bawahnya sini. Padang ini luas. Ya. Di sebelah sini, dari sini ada jalan ke sana. Dari sebelah sini ada jalan ke sana. Ini jalan. Jalan. Di sini ada, di pinggir telaga ada pondoknya tukang kebun kecil di sini. Kok gambar. Jadi tapi jalannya tidak boleh masuk sini, lewat luar sini atau lewat sini. Di sini ada telaga. Telaga ini khusus 4 telaga yang besar-besar. Itu tempat nantinya di sana tidak ada dokter, tidak ada obat kimia sintetis, tidak ada gudrek, tidak ada neosek, neokon, neoprit dan segala macam tidak ada. Jadi kalau sudah sakit jiwa nanti, artinya jiwa saudara letih, lelah, pikiran sudah kacau, nervous, saudara nanti mandi di sini. Saya menyebut dengan sendang tirta panguripan jati. Jadi yang membuat orang itu hidup semangat kembali. Selelah apapun saudara, kalau saudara sekarang menghadapi beban berat, capek, saudara lari ke sini, asal mau saja mandi, terobati. Tapi dinginnya ini bersap-sap. Walaupun dingin dia tidak membeku. Kalau yang pertama itu dinginnya ya wajar-wajar saja, antara 10 derajat sampai 25 derajat. Sap yang ketiga itu dinginnya antara 0 derajat sampai 6 derajat. Sap yang kelima itu dinginnya antara 50 sampai 40 derajat minus. Sedangkan sendang yang ke-7 itu dinginnya itu antara 90 sampai 75 minus. Lah bayangkan, beku enggak airnya? Tidak. Lah kalau orang dimasukkan kayak apa? Sembuh betul. Sembuh betul. Nah, di sebelah sana ada sendang 4 juga, besar-besar. Ya, namanya saya sebut dalam bahasa Jawa karena saya mendapat pewahyuan ini bukan orang Batak. Kalau orang Batak tak kasih nama Batak. Sendang itu apa kata orang Batak? Sendang itu apa? Ada yang Batak di sini. Sendang itu apa Mas Rudi? Hah? Wah, Rudi ini Batak tapi gede nang Jawa jadi tidak ngerti. Ya. Sejak lulus SMP di Jawa jadi Batak Kowek. Artinya campur Jawa gitu. Sendang usodo. Usodo itu pengobatan rogo badan, mengobati badan. Luka apapun, patah tulangmu, tuli, bisu, lumpuh, timpang, cacat, 3 sab di sini. 4 sab 1, 3, 5, 7. Maka Yesaya 35 mengatakan di sana tidak ada orang tuli, tidak ada orang buta, nggak ada orang pincang, nggak ada orang bodoh. Semuanya nanti masuk hutan taman itu mengalami apa? Penyempur. Tapi tidak berarti begitu sudah masuk geruduk langsung jebur. Wah, ada syaratnya. Bubar nanti kalau begitu. Ya, saya ini tukang kebun. Saya bukan apa-apa, saya tidak pernah mengklaim, oh saya ketua ini, tidak berani saudara. Saudara mengklaim ini, saudara ada yang mengklaim di sini, ada 4 orang yang mengklaim di sini. Ya, di sini banyak sekali. Yang minta di sini juga banyak. Saya imam-imam tubuh Kristus ada, ya. Jadi imam-imam tubuh Kristus tidak digambar di sini sayangnya, ya. Ya, saya menghargai. Tapi ada yang sama sekali tidak ngaku, tidak ngerti. Kowe iki sapa toh? Ora ro ya. Kowe lunga ora toh? Ora ro. Kowe ujian ora toh? Ujian. Lah kok bisa begitu? Ya. Nah, memang semuanya itu kasih setia Tuhan, ya. Jadi sudah nanti saya akan mengungkapkan rahasia ini bersama kunci-kunci yang akan saya berikan supaya nanti seusai doa puasa minggu depan saudara bisa mengaplikasikan, mulai melatih kunci-kunci itu.
Jadi minggu depan nanti akan banyak latihan sekaligus pemberian kunci yang terakhir untuk pergumulan ini. Ada beberapa kunci yang akan saya berikan sesuai kebutuhan. Karena waktunya tinggal 4 tahun 8 bulan. Saya memerlukan teman sekerja, rekan sekerja, hamba-hamba Tuhan. Karena malaikat sang surya sekarang ini belum ada, belum dilantik. Ini juga belum dilantik toh. Jadi kita masih bekerja. Saya masih bekerja sebagai penerima wahyu, saya gembala. Ya, saya pemimpin yang ditunjuk Tuhan. Saudara orang-orang yang saya pimpin. Kalau nanti ini sudah ditahbis, saya menyerahkan jabatan itu. Karena sekarang belum. Jadi saya itu memerlukan saudara itu secepatnya menguasai berbagai ilmu yang nantinya bisa digunakan. Kita nanti tidak katakan dipecundangi iblis, dipermainkan terlalu lama seperti kasus di Sentani lapangan sepak bola tes LWS ketika kita KKR, kita dicobai ya 7 ondo api, yang 1 ondo api itu mengepalai 12 kepala suku. Nah pada saat itu mereka itu nggak yakin sama kita. Siapa Paulus itu? Kok bicara di sini? Kok mengubah tanggal seminar apa KKR kita? Harusnya dia taat sama kita. Kok dia minta gini-gini, kita kok manut? Dicobai. Kemudian ada pihak-pihak tertentu yang menganggap kita ini memberitakan firman itu ada unsur politik, menyatukan Papua untuk bangkit melawan Indonesia, disintegrasi. Jadi intel-intel mereka itu mengumpulkan pawang hujan untuk menggagalkan. Ya, itu sudah diketahui umum itu. Mereka berkumpul di satu tempat di Sentani. Andai kata orang-orang sekitar saya yang ikut saat itu tuh sudah memiliki kunci-kunci yang madani, yang mapan, sesuai levelnya. Karena tantangan kita sekarang tuh iblis yang goda itu bukan buto ijo sing ketok motone melorok, rambutnya gimbal, ya toh, bibirnya domble, untune sak pedang-pedang terus guyu hihihi gitu lah. Kalau begitu itu ya dianggap apa namanya, sesuatu apa ya yang menakutkan gitulah, membuat saudara lari ya toh. Tapi untuk tokoh-tokoh itu itu kecoa itu. Kalau saudara ketemu begitu sungguhan tengah malam belum tentu saudara. Karena sudah tidur melek biar di langit-langit rumah saudara ketok sirah gantong gembel begitu. Ya toh, sirahnya gede sak akuarium melorok gitu lihat saudara. Kira-kira saudara takut enggak? Takut enggak? Takut enggak? Kalau enggak coba nanti malam, jangan dirajut. Saya suruhnya nanti datang semuanya. Nah, itu untuk tokoh-tokoh anti fasilitas, budak-budak rodi yang pada posisi di sini. Di sini, ini pun udah tidak takut sama itu. Ini tidak takut, apalagi yang di sini. Oh, podo karo mangan jengkol. Ya toh, enak. Disemur, rasanya gurih kayak rempel hati katanya. Bagi yang suka. Nah, saudara. Tapi karena rekan-rekan saya itu belum memiliki kidung makrifat yang setimpal, jadi mereka bekerja lama sekali. Bukan saya tidak membantu, saya membantu, tapi saya menyerahkan pada kasih karunia. Biar mereka sudah bertempur, biar mereka mengatasi dulu. Mereka sudah berangkat duluan, biar mereka mengatasi. Ya, begitu saya berangkat kok masih belum berhenti di mobil. Saya mimpin pujian sendiri. Siapa waktu itu yang satu mobil dengan saya? Pak Andre ya, Pak Andre, ya, Bu Sundang, Pak Rusman. Kita satu mobil. Saya mimpin pujian, yuk sambil nyanyi kita jalan doa syafaat gantian. Gitu sampai sana, saya ulangi lagi nyanyi. Saya tunjuk pendeta dari kabar mempelai berdoa, nyanyi lagi penyembahan. Saya tunjuk Bapak pendeta dari gereja Kemah Daud berdoa, Bapak Bet Koirewa. Kita nyanyi lagi, sembahyang lagi. Terakhir saya berdoa, dalam nama Yesus hentikan hujan. Dan saya melihat kamerawan itu, televisi itu sudah berjalan. Oh, sudah terang berarti. KKR dimulai jam 9 malam. Betul? Yang datang saya pikir, wah kursinya masih kosong. Ternyata kursi itu hampir penuh. Kursinya itu hampir 3.000 lebih. Tapi terisi hampir 2.700-an. Sekalipun hujan deras itu. Sampai hampir jam 12 malam baru selesai.
Di sana nggak masalah, kakak sampai jam 12 malam sudah. Kita pulang sampai rumah hampir jam 1 lebih ya, jam hari kedua itu. Wah, luar biasa. Kalau kunci-kunci itu sudah dilengkapkan, saudara, mengatasi permasalahan nanti akan cepat. Dengan catatan kasih setia Tuhan yang kita dianugerahkan pada kita, di mana Allah mengasihi kita, memberi itu kita hargai. Kita hargai, kita pundi-pundi, kita aplikasikan, kita latih, kita asah seperti titah Tuhan. Mengasah parang, pedang supaya tajam, sehingga tidak perlu otot untuk melakukan satu pekerjaan. Karena untuk segala sesuatu itu hikmat diperlukan. Nah, jadi seiring diketahuinya masa, tokoh-tokoh ini dipersiapkan. Waktu tinggal 4 tahun 8 bulan, kita bergegas. Maka penataran hikmat makrifat ini menjadi satu kebutuhan yang mutlak. Dan ini merupakan penataran pada tahun 2010 akhir. Tapi tidak menutup adanya bongkar pasang untuk tokoh-tokoh ini nanti. Ya, tokoh-tokoh ketua-ketua 41 orang. Kalau Tuhan mendadak katakan berangkat begini siap. Amin. Amin. Siap, saudara? Ya, kalau Tuhan kehendaki berangkat, Tuhan kehendaki siap. Semuanya terjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau menurut feeling saya, untuk penataran umum ya 2 minggu ini, mengakhiri tahun 2010, menjelang tahun 2011. Nah, saudara kasih Tuhan. Jadi dalam hal ini supaya saudara paham, ya, mari kita lanjutkan. Nubuat tentang tahun kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, ya, dari pengajaran tabernakel Musa. Ya, dilihat pada gambar yang ke 10 halaman 8. Ya, halaman 8 gambar nomor 10. Saudara, ini tabernakel. Tabernakel ini menghadap ke timur. Sudah lihat gambar di depan ini? Ya, pintu gerbangnya ada di sebelah timur. Lebar pintu gerbang ini 20 hasta. Ya, tiang layarnya ini ada berapa? 10. Di timur, di sebelah utara 20, barat 10, sini 20. Total 60. Kayu penaga, ya, yang kemudian di alas tembaga dan menggunakan salut. Kepalanya, pengaitnya semuanya dari tembaga. Nah, ini dibuat untuk pagar layar halaman. Layar halaman ini, pagar tabernakel ini, layar halaman tabernakel ini tingginya 5 hasta. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini. Tabernakel ini satu ruangan. Nah, jadi begini. Lah ini ada apa namanya? Pagarnya. Gimana ya gambar pagarnya ya? Ini apa gimana? Ya. Jadi kalau dipagari, misalkan dilihat dari seperti ini posisinya. Ya, ini tingginya masing-masing pagar ini 5 hasta. Ya, jadi ini 50 hasta, ini 100 hasta, ini 100 hasta. Kalau dihitung luasnya tabernakel ini, kelilingnya ya, ini 50 hasta. Kelilingnya ini 100 ya, keliling ya. Untuk mencari luas kain keliling layar itu sama dengan 100 ditambah 50 tambah berapa? 100 tambah 50 kali berapa? Kali 5 hasta. 5 hasta itu tingginya layar itu loh. Tahu enggak maksud saya? Pagernya ini loh. Pagernya ini tingginya itu 5 hasta. Yang mengelilingi tabernakel semuanya layar putih. Yang tidak putih cuma pada posisi sini, pintu gerbang gitu. Itu ada warna putih dipintal biru laut,
ya, dipintal warna merah, biru laut dan ungu, yang disebut pintu gerbang gitu. Nah, ini kedapatan angka 300 kali 5 sama dengan 1.500 hasta persegi. Ini kelilingnya. 1.500 hasta ini sama dengan 1.500 tahun zaman apa? Zaman apa? Taurat. Angka ini akurat sekali dengan peta zamannya Bapak W.H. Pilar tadi. Ya. Kemudian di sini ada ruang, ya. Nah, seperti yang tertera di sana. Lihat gambar di sana. Kalau tadi kita melihat jumlah keliling layar yang memagari. Sekarang luas. Kita melihat luas. Ini panjangnya, lebarnya berapa? Panjang. Luasnya berapa? Nah, luas sekarang. Itu tadi kelilingnya ya. Sekarang luasnya. Luas halaman tabernakel, ya, itu sama dengan berapa? 100 kali 50 hasta. Berapa? 5.000 hasta persegi. Ini sama dengan 5.000 tahun, ya, 5.000 tahun. Zaman apa ini? Dibagi dua, ya. Zaman anak plus zaman apa? Roh Kudus. Ditambah zaman kerajaan 1000 tahun damai. Pas tidak? Ya toh? Peta zaman tadi kan 2000. Nah sama. Ruang sucinya juga begitu. Coba kalau sudah dihapus ini, saya tak menggambarkan peta zaman di sini supaya tidak keliru dengan yang di sana. Ya. Sudah ini? Ya, dihapus saja. Di sana ada juga. Saya cuma akan memperjelas di sini perbandingan dan persamaannya. Ya. Terus itu sudah? Belum. Nah, ini Adam dan Hawa. Adam jatuh ya. Kemudian di sini berapa tahun ini? 2000 tahun. Zaman Bapak. Ya, ini Abraham. Nah. Kemudian di sini Tuhan Yesus apa? Disalib dan naik ke surga. Berapa lama dari Abraham ke sini? 2000 tahun. Ya sudah, mari dihapus. Nah, di sini 2000 tahun zaman apa ini? Zaman Roh Kudus atau zaman gereja. Dan di sini Tuhan Yesus datang yang kedua. Di sini ada kerajaan 1000 tahun damai. Ya, ini surga. Ini neraka. Nah, perhatikan. Tabernakel itu akan saya gambar tidur di sini. Ini pintu gerbang. Terus ini tabernakel. Kalau saya gambar tidur, ukurannya sama saja. Ya, ini pintu gerbang. Ini sebelah mana ini? Timur.
Ya. Kemudian jajar dengan ini ada ruang. Perhatikan. Ya, ini jajar dari atas ini. Tuhan Yesus disalib, naik ke surga. Nah, sana cuci muka dulu, Mbak. Ya, cuci muka dulu, Mbak. Tinggi di depan. Ya, ini pintu kemah. Pintu kemah itu identik dengan apa? Pencurahan roh, baptisan Roh Kudus di sini. Tuhan Yesus disalib, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Kemudian Tuhan Yesus datang, di sini disebut pintu apa? Tirai. Nah, di sini ada benda yang bernama apa? Mezbah kurban bakaran. Ini bejana pembasuhan. Sini ada pelita emas. Ini ada meja roti sajian. Di sini ada mezbah dupa. Di sini ada tabut. Nah, perhatikan gambar ini, saudara. Ya. Di sini zaman Taurat. Taurat itu berapa tahun? Ini Taurat 1500 tahun. Ini 500 tahun ini disebut zaman orang beriman. Nah, Taurat itu lurusnya di sini. Kalau Taurat itu di sini. Nah, sekarang coba sudah lihat. Cocok tidak ini? Ini Pendeta F.G. Van Gessel. Ini Pendeta Oviller yang menerimakan wahyu. Saya melanjutkan, menyempurnakan, menghitung waktunya. Ya. Nah, dari sini siapa? Di antara saudara yang masih bingung. Loh, kok ini lurus ini? Abraham ini sama dengan ini, pintu gerbang ini, zaman Abraham. Itu di sana ada tulisannya itu. Ya, ya toh? Ya. Abraham, bapak orang beriman di sini. Abraham sudah menerima Taurat belum? Ya toh? Anak cucunya Abraham ditahan dulu di Mesir. Berapa tahun? Di Mesir berapa tahun? 400 tahun. Setelah itu dibebaskan. Tapi sebelumnya kan 30 tahun Yusuf ada di Mesir. Jadi 430 tahun, 30 tahun itu apa namanya? Yusuf masih hidup. Lah Musa terakhir mati umur 120 tahun ketika Israel masuk Kanaan. Taurat itu di sini oleh Musa. Ini Taurat mulai. Untuk segala penghapusan dosa harus ada korban. Penebus dosa, penebus salah, penghapus dosa, korban bakaran. Kemudian korban apa? Curahan. Imamat pasal 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ya toh? Ada 5 macam korban. Ya. Ini zaman Taurat, ya. Dari sini sampai sini, dari Abraham sampai Musa itu kurang lebih 500 tahun. Kemudian dari Taurat ini semua korban lembu, sapi, domba, sarana untuk keselamatan digenapkan pada satu korban di sini, yaitu oleh korban anak domba yang mati di kayu salib. Wujudnya adalah Tuhan Yesus. Ibrani pasal 10 ayat 14. Oleh satu korban Allah telah menyempurnakan. Amin. Ya toh? Korban bakaran, korban tidak dikehendaki, tetapi Allah menghendaki satu korban yang sempurna, yaitu korban apa? Yesus, anak domba Allah. Itu di sini. Setelah mati beberapa hari dikubur, 40 hari memberi semangat kebangkitan pada murid-muridnya, naik ke surga 10 hari setelah kenaikannya, tepat hari ke-50. Oleh sebab itu disebut hari Pentakosta. Penta itu 50. Hari ke-50 setelah kebangkitannya Roh Kudus dicurahkan di sini. Korban-korban ini sudah dihapuskan, digantikan oleh satu korban. Mulailah Roh Kudus memimpin manusia. Di sini baptisan Roh Kudus pertama kali di loteng Yerusalem.
manusia dipimpin pada kebenaran firman Allah. Meja tempat roti sajian itu firman yang dibukakan rahasianya, perjamuan suci. Ini ibadah pelita emas, penempaan, penggemblengan supaya kesaksian hidup kita terang. Ini ibadah misbah dupa. Kita bisa menyembah dalam roh pelita emas, kebenaran itu firman Allah. Menyembah dalam roh benar, tirai robek. Kita mengungsi di padang belantara sampai Tuhan datang. Yang kedua, menjemput gerejanya, masuk perjamuan malam kawin anak domba Allah dan memerintah di ruang maha suci atau kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Bisa paham ini? Atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Mari. Jadi dari sini kita menemukan angka 2000, angka 1000. Kenapa? Ini loh. Dari ukuran ini tadi kita mendapatkan layar ini luasnya 1500. Kenapa? 1500 itu warna layar yang putih. Roma pasal 7 ayat 12. Taurat itu putih. Putih itu bahasa rohaninya suci. Taurat itu benar, suci, kudus, dan sempurna. Berarti yang memagari ini adalah hukum Taurat. Untung di sebelah timur ini ada warna merah, biru, dan ungu. Artinya kalau dengan Taurat manusia tidak mungkin masuk kerajaan surga. Untung Yesus mati di kayu salib sehingga orang yang percaya masuk dan menerima selamat. Nah, sejak dari sini sampai sini Roh Kudus, lihat ini gambar ini, dari sini pintu gerbang sampai pintu kemah, kalau dihitung dalam ukuran tahun, berapa tahun ini? Berapa tahun? Dari pintu gerbang ke pintu kemah berapa tahun? 2000 tahun. Disebut zaman anak. Dari mesbah kurban bakaran pertama kali Taurat diterima di Gunung Sinai ini sampai pintu kemah berapa tahun? 500. Nah, sekarang ruang suci ini luasnya. Ruang suci itu ukurannya 20 hasta. Panjang lebar 10 hasta, tingginya 10 hasta. Jadi luasnya 2000 hasta kubik. Ini 2000 tahun zaman Roh Kudus, zaman gereja. Ada 3 benda, meja roti, pelita, mesbah dupa. Pintu kemah, ruang maha suci ukurannya 10 kali 10 kali 10. Ini 1000 hasta, kerajaan 1000 tahun damai dunia. Jadi ini menopang bahwa didapatkan angka zaman Roh Kudus, zaman gereja itu 1000 tahun. Angka-angka ini ditulis oleh Alkitab secara akurat, cermat. Itu mengandung makna bahwasanya semua kitab-kitab Taurat, kata, huruf, angka itu harus digenapi. Aku datang tidak untuk merombak atau menghapus, meniadakan hukum Taurat. Matius pasal 5 ayat 16, ayat 17 dan 18. Melainkan aku datang untuk menyempurnakan, menggenapkan Taurat. Lebih mudah, ya. Katakan sebelum langit dan bumi lenyap, maka tiada sepatah kata, satu titik iota pun yang dilenyapkan dari hukum Taurat sebelum semuanya digenapi. Jadi ini angka-angka ini tertulis di dalam Alkitab. Saudara nanti bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 27 ayat 9 sampai ayat 18, dicatat saja. Keluaran pasal 27 ayat 9 18 itu halaman tabernakel yang ditetapkan oleh Allah dengan ukurannya di sana jelas. Ya, sudah catat Keluaran 27 ayat 9 sampai 18. Kemudian kitab Keluaran pasal 26 ayat 1 sampai 37 itu tentang ruang suci dengan ukurannya, panjangnya 20 hasta, lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta dan lain-lain. Ukuran ruang suci itu ada pada apa? Keluaran 26 ayat 1 sampai 37. Dari situ itu firman nubuatan. Ditemukan angka 2000, angka 1000, 2000 tahun zaman gereja, 1000 tahun zaman kerajaan 1000 tahun damai seperti yang tertuang dalam Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 6. Ini dasar yang ke-6. Kembali menegaskan bahwa zaman Roh Kudus, zaman gereja itu lamanya berapa? 2000 tahun. Sesuai nubuatan dari kejadian tadi, penciptaan tadi, ditopang lagi nubuat dari pembuatan tabernakel, alat penyelamat manusia yang dikasih Allah pada zaman itu. Sedangkan alat penyelamat manusia pada akhir zaman adalah tubuh Kristus.
Terus bait Allah apa rohani. Nah, sudah perhatikan baik-baik ini. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Mari, jangan malu-malu. Saya senang kalau saudara interaktif, ya, mahasiswa itu interaktif. Saudara itu bertanya sehingga saudara mengerti. Tapi pertanyaannya yang ada relevansinya dengan ini. Jangan pertanyaannya ini studi kitab Wahyu, nanti pertanyaannya Romo nanti sore bukonya apa, atau tadi kok ada kacang-kacang sama pisang begitu. Ini kan ngerowot gitu. Apa haram hukumnya apa gimana? Jangan itu. Ya, gimana Pak Hari? Saya sedikit mundur yang tadi Romo apa? Tentang yang cantaman itu. Tentang skema cantaman. Ya, betul. Mengenai posisi para nabi dan rasul, itu nabi yang sudah terjadi pada zaman sejak Adam sampai Maryam. Coba kembali itu, ya diperbesar. Ya, atau itu nabi yang dapat jabatan seperti dalam Efesus pasal yang Oh tidak, Mas Hari. Kalau nabi yang dapat jabatan itu masuk sini Pak Hari. Contohnya ya, malaikat sang surya ini dia seorang rasul, dia seorang nabi, dia penginjil, dia gembala, tapi dia juga guru Injil, dia juga penatua. Dia memiliki 9. Guru ini juga begitu. Guru itu seorang nabi. Karena dia gembalanya para nabi. Di tengah jemaat itu ada nabi-nabi. Roh nabi-nabi itu taat pada siapa? Gembala. Gembalanya itu ya nabi. Jadi jabatan-jabatan ini merangkap ini. Seperti Rasul Paulus itu jabatannya dia rasul, dia nabi, dia gembala, dia guru Injil, dia penatua, dia juga imam-imam. Itu pengakuannya Rasul Paulus. Ya toh? Nah, di sini jabatan itu ada. Nabiah, rasul, gembala, guru Injil menyatu membangun tubuh Kristus. Sedangkan nabi yang mati di sini itu nabi yang tidak menjadi mempelai, Mas Hari. Paham? Ini terakhir saya katakan siapa? Yohanes. Jadi sudah tidak ada lagi nabi yang masuk ke sana. Paham? Nabi-nabi yang hidup sampai Tuhan datang ya di sini. Setelah Nabi Yohanes membaptis siapa nabinya? Tidak ada. Ya toh, para rasul dulu, nabi, rasul sudah masuk di sini dia. Rasul Paulus ini paling depan. Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 12 rasul hujan awal. Kalau dalam Wahyu pasal 4, ini 24 tahta. 12 ditambah 12 rasul hujan akhir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, termasuk 2 saksi masuk di situ. Orang yang mati tidak jadi mempelai. Kalau dia rasul jadi mempelai di sini. Paham, Pak Hari? Ya. Jadi di sini itu seorang gembala itu bisa menjabat 2-3 jabatan. Karena tidak semuanya yang di sini itu sekarang berasal dari gembala. Kalau saat ini saudara misalkan terpilih, usiamu baru 23 tahun atau 21 atau 19 tahun atau 18 tahun. Saudara tidak punya jabatan penggembalaan toh. Tapi bisa diterawang. Oh, nanti sepak terjangnya begini. Dia nanti melayani dalam hal ini. Dia posisinya ini. Itu sudah ada. Paham? Ya, begitu. Lainnya ada pertanyaan? Mari silakan. Kelihatannya serius, semuanya sudah paham, mahir sekali. Saya senang kalau ngajar begini. Kalian harus pointer kabeh sisok kabeh itu. Oke, yes. Masuk. Untuk ditekoi ulangan C. Tidak apa-apa, sudah bertanya jangan takut, silakan asal ada relevansinya. Jangan bertanya yang tidak ada relevansinya, yang aneh-aneh. Kalau mau bertanya yang neko-neko boleh, tetapi dengan catatan Romo ini pertanyaan saya menyimpang, saya jawab tidak apa-apa. Saya ladeni yo. Tukang musik minta apapun sudah request. Iya toh, siap, mari. Saya tanya, Ya boleh. ya mungkin ini Jangan mungkin dipastikan aja gitu. nggak aneh, tapi Ya. perlu penjelasan juga Romo. Ya. Dari yang ditulis di papan antara peta zaman dengan tabernakel. Ini kenapa kok zaman Bapak itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan tabernakel? Ya. Hanya dihitung mulai apa? Korelasinya cuma zaman Abraham, zaman apa?
zaman anak, zaman Roh Kudus dan kerajaan 1000 tahun. Ya. Zaman Bapa itu kok sepertinya hilang di tabernakel. Alasannya apa? Sebenarnya saudara bisa menjawab, nggak usah saya jawab. Alkitab itu ditulis mulai di mana coba, ayo. Cerita Alkitab itu ditulis mulai dari mana? Hah? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu mengarah kemana? Hah? Ya sini toh. Iya toh Mas Rudi? Hah? Paham? Ya toh? Memang ada sedikit dikutip sejarah Nabi Nuh, sejarah itu sebagai katakan jadi pra tabernakel. Tetapi tentunya kalau semuanya digambarkan, dituliskan, Rasul Yohanes mengatakan tintanya, lautan menjadi tinta nggak cukup, langit menjadi kertasnya nggak bisa memuat kan? Paham? Jadi dari mana dia itu? Karena tadi sudah katakan semua kitab suci dari Kejadian sampai kitab Wahyu itu berfokus bermula dari apa? Pangkal mulanya itu dari apa? Wah, belum, ini aja. Pangkal mulanya dari pintu gerbang, ya toh? Pintu gerbang yang menampilkan siapa? Keempat aspek pribadi Yesus sebagai Raja, hamba, anak Allah dan anak manusia. Kepala gereja, mempelai perempuan, mempelai pria Tuhan. Itu sudah dinubuatkan dari Kejadian, dari kitab Kejadian. Dari sini sudah dinubuatkan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Kalau dulu di sini disembelih binatang untuk menggantikan apa? Pakaian daun ara. Allah pertama kali mengorbankan ciptaannya. Itu nanti kegenapannya kan di sini. Di sini semuanya. Jadi memang tidak semuanya ya. Kenapa kok zaman Nuh tidak dimasukkan di sini? Ini nubuat dari Nuh ini. Pak Rudi, ya toh? Ini kan nubuat kegenapan dari Nuh. Halaman ruang suci, ruang maha suci. Ingat bahteranya Nabi Nuh. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tinggi 30 hasta, panjang 300 hasta, lebar 50 hasta. Ini juga sama. Nah ini nanti diperkecil lagi tabernakel itu di sini nanti. Tabernakel yang dibangun, kerajaan surga di bumi yang dibangun itu di sini. Yaitu gereja tubuh Kristus lebih kecil lagi toh. Nah kalau kita bicara tentang tubuh Kristus, kalau kita tidak menyangkut apa Henoh tidak masuk tubuh Kristus, oh, tidak. Henoh mati. Semuanya mati. Ini nubuat Mas Rudi. Jadi tidak mungkin semuanya dimasukkan. Tetapi kitab-kitab perjanjian lama mengarah sini. Kitab apa saja? Mulainya dari sini. Silahkan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dari sini semuanya. Betul tidak? Ada di sini semua. Kitab Hakim-Hakim di mana masuknya? Yosua di mana? Hah? Yosua masuknya di mana? Di sini kan, antara ini sama ini toh. Bukan di sini belum lahir Yosua. Musa itu di sini sampai sini. Ya toh? Yosua, Rut. Kemudian apa namanya? Ayub. Ayub di mana Ayub? Ayub di mana posisinya? Hah? Di sini Mas Rudi. Satu angkatan dengan Abraham. Kalau Abraham itu bapak beriman orang pilihan Allah Israel, Ayub itu bapak beriman orang kafir. Bangsa kafir itu punya bapak beriman, teladan kehidupan yang dipilih Allah sejak dulu, yaitu Ayub. Bangsa Kusi, Kusi itu orang apa? Afrika. Dulu budak belian, ya, budak Rodi. Nah, kamu apa? Kitab raja-raja, semuanya ada di sini. Jadi makanya dimulai dari sini. Paham Mas Rudi ya? Paham? Ya? Coba kamu hitung, kitab apa yang tidak masuk di sini? Ester, Ayub, Mazmur, ya. Raja Daud itu hidup di sini, Salomo hidup tengah-tengah sini. Kurang lebih tahun 1000 di sini. Ini 500 berarti tengah-tengah di sini. Ini kan 2000 sini sampai sini. Ya. Maleaki itu di sini. Maleaki. Yohanes Pembaptis itu di sini, di depan pintu sini. Baru di sini Yesus. Paham Mas Rudi? Ya, semua kitab itu di situ. Di dalam skema tabernakelnya. Jadi dimulainya bukan kok zaman Bapak, tidak. Zaman Bapak itu include istilahnya. Masuk di situ. Paham? Ceritanya itu ada di situ semuanya. Sekarang ceritanya Henoh di kitab apa?
Gimana? Ceritanya Ayub, ceritanya apa Nuh di kitab apa? Tadi sudah saya katakan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan itu yang nulis kan di sini Mas Rudi. Yang nulis siapa? Di sini semua mulainya itu. Paham? Coba ceritanya apa saja? Semua bertitik tolak dari pintu gerbang itu. Paham? Ya, begitu ya. Bagus. Jadi, kenapa kok seolah-olah ras diskriminasi ya? Zaman Bapak kok tidak dimasukkan? Sudah termasuk di sini semuanya, tertulis di sini. Penulisnya itu ada di situ semuanya. Karena ini nubuat, tentunya ya seiring dengan orang yang menerima nubuat itu kita menuruti arusnya. Tapi yang jelas angka-angka ini menunjuk secara akurat. Angka-angka ini ada di dalam Alkitab, luas. Ya, ukuran panjang, lebar, tinggi itu ada. Itu Tuhan yang menetapkan di surga kepada Musa. Ketika Musa puasa 40 hari 40 malam di puncak Gunung Sinai. Ya, apakah itu tidak bermakna? Satu titik pun diperhitungkan kata Yesus. Satu iota, apalagi kata, kalimat pasti digenapi. Nah, dari peta zaman, dari tabernakel, dari Genesis ke kitab Kejadian, 3 saksi menyebutkan zaman gereja itu 2000 tahun. Kerajaan 1000 tahun damai itu Sabat, perhentian hari ke-7. Dengan demikian kita nanti bisa menghitung. Kalau Daniel memulai tahun 457 mencatat pembangunan Yerusalem secara rohani dan jasmani, waktunya 7 Sabat ditambah 62 Sabat sampai muncul seorang raja yang diurapi. Ada 69 Sabat. Raja itu kemudian disingkirkan tanpa salah. Sampai diurapi itu 7 ditambah 62. Jadi 483, mulainya pembangunan 457. Jadi 483 kurangi 457 toh, minus 26. Lah minus 26 itu berarti menunjuk tahun Masehi. Kalau tahun Masehi kan plus. Berarti itu minusnya 26 itu tahun 26 Masehi. Yesus mulai diurapi. Umurnya 30 tahun. Dia mulai diurapi. Kapan Yesus umur 30 tahun? Tahun 26. Kita buktikan, mari ya. Nubuat tentang tahun kedatangan tahun kedatangan Tuhan yang kedua dilihat dari tahun kelahiran Yesus. Ini argumen yang keberapa? Ke-7 ya. Ini bahan perbandingan ya. Mari.